Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA, saya mengucapkan selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sebelum kita masuk dalam ibadah puji-pujian, kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih. Engkau baik dan kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang dan untuk selama-lamanya. Dan sungguh Tuhan kami sangat merindukan Engkau lewat ibadah ini. Dan itu sebabnya Tuhan, sebelum kami memulaikan ibadah, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu, biar Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, kesehatan, kemampuan kepada kami, untuk kami bisa beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Marilah Tuhan, Engkau hadir, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Namun demikian di saat kami memuji, membesarkan nama-Mu, beribadah kepadamu, jika ada kuasa kegelapan dan bentuk apapun juga yang coba mengganggu hamba-Mu, yang mengganggu sidang jemaat-Mu semua, Tuhan kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami yakin dan percaya Engkau sudah menolong, memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk kami bisa beribadah serta menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan masuk dalam ibadah dan kita akan melakukan pujian dari buku NR 161. NR 161, Hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Puji Tuhan, biar hanya Yesuslah satu-satunya yang menjadi pujaan kita, yang menjadi Allah kita, yang menjadi Raja kita untuk menguasai kehidupan kita. Puji Tuhan, Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, sekaligus kekasih jiwa kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari NR nomor 162. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani jiwa yang terbeban. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat
tersesat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berilah hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani jiwa yang terbeban. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berilah hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berilah hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Bersama kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan untuk menyerahkan hati kita untuk Tuhan. Benar Tuhan, kami datang kepadamu sembari untuk memohon pertolongan yang dari Tuhan. Sebab kami menyadari Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak berdaya. Kami lemah Tuhan, kami rapuh. Kami datang kepadamu, Engkau yang maha kuat, Engkau yang maha mampu untuk memberikan kekuatan kemampuan kepada kami. Dan itu sebabnya Tuhan, tolonglah kami Tuhan, khususnya di saat kami boleh mendengarkan firman-Mu dalam ibadah PA ini. Biar Tuhan menyucikan hati kami, pikiran, pandangan kami, untuk supaya terfokus hanya kepadamu. Sebab kami yakin Engkau dalam firman-Mu mampu untuk menciptakan segala mujizat-mujizat Tuhan. Yang dulu Engkau sudah melakukan air menjadi anggur, orang mati menjadi hidup kembali. Dan saat ini juga Tuhan, pribadi-Mu lewat firman-Mu sanggup untuk mengubahkan kehidupan kami semua dari kehidupan yang banyak cacat dan celah, untuk sampai sewaktu-waktu menjadi sempurna seperti Engkau sempurna adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, dimanapun hamba-hamba-Mu berada, dimanapun hamba-hamba-Mu boleh menggembalakan sidang-Mu. Biar Tuhan juga menolong, memberkati, memberikan firman-Mu, pengurapan yang sama seperti apa yang kami alami Tuhan. Hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni,
sehingga firman Allah ini merupakan jawaban dari segala masalah yang sedang kami hadapi di hari-hari ini, yang menyangkut masalah persoalan kami, kesehatan kami. Engkau sanggup untuk menolong dengan ajaib Tuhan. Bagimu tidak ada barang yang mustahil. Terima kasih Bapa, terima kasih sidang jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, yang sedang duduk diam tenang dengan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, memberikan hati yang selalu rindu dan merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan yang menjadi seru doa permohonan kami, dan doa yang jauh sempurna ini biar Tuhan yang menyempurnakan doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, saya mengucapkan sekali lagi, selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih kalau di hari ini dalam ibadah PA ini kita masih bisa beribadah sekalipun kita masih belum bisa bertemu secara fisik suatu di gereja. Tapi dimanapun kita berada, dengan cara apapun juga, jika kita melakukan ibadah ini dengan hati yang sungguh, dengan hati yang benar, maka di mana 2-3 orang berhimpun, maka Tuhan itu hadir, dan Tuhan itu pasti memberikan berkat untuk kita, untuk supaya setiap kehidupan kita yang mau beribadah, yang mau mendengarkan firman-Nya, betul-betul menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, Tuhan nyatakan kepada kita, untuk supaya di hari-hari ini kita yang menjelang kedatangan Tuhan ini, lewat ibadah-ibadah ini kita siap dan mau untuk dikerjakan oleh Tuhan, dan kita dipakai oleh Tuhan, ya, untuk kita dibawa untuk masuk dalam proyek yang besar dalam rangka pembangunan tubuh Kristus yang akan segera disempurnakan ini. Puji Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan, biar Roh Kudus akan menolong, membimbing kita, mulai dari saya sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, juga seluruh sedang jemaat dimanapun saat ini berada, biar Tuhan menolong kita semua. Terima kasih, ya, terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu luar biasa kepada kita. Saya ingin melanjutkan apa yang sedang kita bahas ini, saku, ya, tentang 1 Korintus pasal yang ketiga, saku. 1 Korintus pasal yang ketiga, di sana disebutkan, entahkah orang membangun di atasnya, di atas dasar ini dengan emas, perak, dan batu permata, saku, kayu, rumput kering, dan jerami. Dan semuanya itu nanti, ya, akan diuji, karena dia akan tampil, akan nampak, ya, akan nampak dengan api. Dan itu sebabnya ini menjadi suatu perhatian dan koreksi buat kita semua di hari-hari ini, untuk supaya kita memperhatikan kehidupan kita. Kita sedang dibawa kemana, diarahkan kemana, untuk supaya lebih jelas lagi, saudaraku. Kita sungguh-sungguh di hari-hari ini, bahwa jika rumah itu dibangun di atasnya, dasar itu di atasnya dibangun dengan emas dan perak, ini benda logam, saudaraku, maka emas dan perak itu ketika dia tampil, maka api yang akan menguji itu, sebab yang menguji itu dengan api, saudaraku, maka emas dan perak itu ketika api itu membakar, maka akan sungguh-sungguh akan terlihat justru kemurniannya. Proses pembakaran itu, saudaraku, yang Tuhan ajarkan kepada kita, proses pembakaran itu kepada kita, itu kemarin saya mengatakan untuk membawa kita kepada satu ketekunan, saudaraku. Tekun untuk membawa kita semakin tekun, saudaraku. Yang kedua, untuk kita bisa mendapatkan kasih karunia. Yang ketiga, kesempatan untuk kita berhenti berbuat dosa, saudaraku. Dan yang keempat, kita bisa berserah, bersembah sujud, berserah hanya kepada Tuhan saja. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, dan itu sebabnya di hari-hari ini, saudaraku, biar kita perhatikan kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita masuk dalam yang
yang bagian terakhir, saudaraku, bagaimana di atas dasar itu dibangun dengan batu permata. Batu permata ini juga kehidupan, saudaraku. Kemarin dalam ibadah Minggu Raya saya sudah menjelaskan bahwa batu permata ini juga merupakan satu kehidupan yang beribadah, kehidupan yang mendapatkan jabatan dan karunia, atau kehidupan yang melayani Tuhan dengan jabatan-jabatan dan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kita. Kalau kehidupan kita, ya ibadah dan pelayanan kita ini, ya betul-betul dibangun di atas dasar yang benar ini, saudaraku, maka sewaktu-waktu kehidupan itu, batu permata itu, ya bukan saja secara fisiknya, tetapi secara rohani yang terutama, nanti sewaktu-waktu saudara sekalian akan ditempatkan di kota Yerusalem yang baru. Di sana batu-batu permata ini, baik untuk temboknya, untuk batu dasarnya, yang terpenting batu permata ini berada di kota Yerusalem yang baru. Ini penting buat kita. Yaitu sebabnya, saudara sekalian, lewat ibadah-ibadah ini biar kita tekuni ini, saudara. Dan untuk itu, saudaraku, untuk itu kalau kita melihat apa yang Tuhan tunjukkan dalam 1 Korintus pasal 3 ini, saudaraku, bagaimana di atas batu itu, itulah pribadi sudah dibangun batu permata. Ya, sesungguhnya kita ini tidak ada bagian apa-apa. Jangankan melayani, untuk firman saja kita tidak ada bagian. Firman itu hanya dipercayakan kepada bangsa Israel. Pelayanan imamat itu, tugas imamat itu hanya dipercayakan kepada bangsa Israel, khususnya adalah suku Lewi untuk melayani dalam rumah Tuhan. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kenapa demikian? Kita ini bukan batu permata. Kita hanya batu yang ada di sungai, batu yang ada di jalanan, batu yang ada di gunung, yang terus bergelut dengan lumpur dosa, itulah batu, saudaraku. Ya, batu kehidupan. Tetapi kenapa sekarang kita ini harus mendengar firman Allah semacam ini, saudaraku? Ya, tetapi apa yang Tuhan tunjukkan lewat Nabi Yohanes, saudaraku, maka Allah sanggup membuat batu-batu ini menjadi anak-anak Abraham. Jadi ini prosesnya untuk kita bangsa kafir ini. Batu-batu liar, batu-batu kali yang saat itu di sekitar Yordan, di sekitar sungai Yordan sana, mungkin batu berceceran itu digambarkan semacam itu. Dan itu sebabnya ketika Saduki dan Farisi datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis, maka Yohanes Pembaptis mengatakan, keluarkanlah buah dari pertobatan. Jangan menyangka engkau bisa mengatakan kami anak Abraham. Yohanes Pembaptis mengatakan Allah sanggup menjadikan batu-batu ini menjadi anak-anak Abraham. Itulah anak Abraham, batu yang dijadikan anak Abraham. Itulah kehidupan kita. Kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini boleh mendapatkan janji Abraham. Ya, karena Ibrahim itulah kehidupan yang diberkati dan menjadi berkat. Nah, kehidupan yang beriman kepada Tuhan ini, maka dia akan mendapatkan janji Abraham itu. Coba ini dibaca. Galatia. Suratan Galatia, saudaraku. Suratan Galatia, pasal yang ketiga. Lebih dulu Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Galatia 3 ayat yang ke-7. Ya. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman. Jadi ini ditujukan kepada Galatia juga dari bangsa kafir, jemaat dari bangsa kafir. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Kenapa? Ayat yang ke-14.
ayat yang ke-14. Ya, Yesus Kristus telah membuat ini Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman Ya, sehingga oleh iman, kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. ya, kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi sebutkan ayat 7, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Nah, sekarang ini batu-batu atau kehidupan kita ini yang sudah dijadikan anak Abraham ini, saudara sekalian, Tuhan juga mau dipakai untuk bisa melayani Tuhan. Itu sebabnya Rasul Petrus dia mengatakan dalam suratannya yang pertama, untuk supaya kehidupan kita, batu yang tadi, batu mati, batu kali, batu gunung, batu dari mana yang tercecer tadi, maka perlu untuk kita datang kepada batu hidup itu. Batu hidupnya Kristus. Batu hidupnya Kristus sendiri. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Untuk supaya setiap kehidupan kita yang mau datang kepada Yesus, khususnya yang mau melayani Yesus, melayani Tuhan, ya, sebagai batu-batu ini. Supaya apa? Supaya kita diubah atau dipergunakan sebagai batu hidup. Ini dibaca ya 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua kita akan membaca, saudara sekalian. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang keempat. Ya, ayat keempat dan kelima kita akan 1 Petrus 2 ayat yang keempat. Ya. Dan datanglah kepadaku batu yang hidup itu. Dan datanglah, bukan kepadaku, diulangi. Dan datanglah kepadanya. Dan datanglah kepadanya. Nya itu kecil atau besar? Besar. Datanglah kepadanya, kepada Tuhan. Batu itu, yaitu batu yang hidup itu. Batu yang datanglah kepadanya, batu yang hidup itu. Ini luar biasa. Datang kepadanya, batu yang hidup itu. Terus yang memang dibuang oleh manusia. Yang memang dibuang oleh manusia. Bahkan bangsanya sendiri membuang dia. Sampai hari ini bangsanya itu dia tidak menerima kehadiran Yesus itu. Ya, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita di hari-hari ini, saudara sekalian. Dia dibuang, tidak diterima. Memang dibuang oleh manusia, yaitu bangsanya sendiri. Bahkan bangsa ini juga yang menyalibkan dia, saudaraku. Tetapi sesungguhnya dialah yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ini luar biasa. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan ini kepada kita. Itu sebabnya, saudara sekalian, biar di hari-hari ini kita sungguh-sungguh, saudaraku, dengan apa yang Tuhan tunjukkan ini, biar kita sungguh-sungguh menggunakan waktu dan kesempatan ini untuk kita datang. Kita gunakan batu kehidupan kita, batu yang keras ini, ya, batu yang mati ini. Kita datang, kita bawa kepada Tuhan. Dialah batu yang hidup itu. Terus ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga. Ya, dan biarlah kamu juga, itulah batu keras, batu kali, batu gunung itu, batu yang tercecer di mana-mana itu, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Nah, dipergunakan. Kita bukan batu hidup, tapi kita juga dipergunakan, diubah. Atau dipakai, dipergunakan, diubah sebagai batu hidup. Jadi Tuhan sanggup mengubah
sanggup merubah seperti Tuhan bisa merubah air menjadi anggur, bisa merubah yang sakit menjadi sembuh, yang mati menjadi hidup, saudaraku. Dia berkuasa untuk itu. Ya, apapun keadaan kita, dia sanggup mengubah. Ya, kita dipergunakan sebagai batu hidup, saudaraku. Nah, sekarang setelah kita datang kepada batu hidup itu, saudaraku, dan kita dipergunakan oleh Tuhan itu sebagai batu hidup, saudaraku. Untuk apa? Untuk pembangunan suatu rumah rohani Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi bukan rumah jasmani, tapi rumah rohani ini artinya kita dipakai oleh Tuhan untuk masuk dalam pembentukan tubuh Kristus. Itu rumah rohani. Tubuh Kristus yang besar mempelai perempuan Tuhan itu sampai dia datang kembali. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan itu sebabnya, saudaraku, kita sudah tahu betul bagaimana Tuhan itu mau mempergunakan, atau kita juga dipergunakan, diubah ya sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Terus bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani ya, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. ya, puji Tuhan. Jadi ini jelas, kita diarahkan jelas untuk kita dipakai, diubahkan oleh Tuhan sebagai batu hidup, sebagai kehidupan yang bisa beribadah, bisa melayani guna pembangunan suatu rumah Tuhan. Yang rohani itulah tubuh Kristus, aku. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepadanya. Untuk jadi tugas kita dari batu yang tidak ada artinya itu, batu keras, batu hitam, batu yang penuh dengan lumpur itu. Dan kalau kita mau datang kepada batu hidup, Tuhan jadikan, ubahkan kehidupan kita. Tuhan ubahkan kehidupan kita, saudaraku, untuk kemudian kita dilayakkan, dimasukkan untuk masuk dalam proses pembangunan tubuh Kristus yang sedang gencar-gencarnya di hari-hari ini dikerjakan oleh Tuhan lewat jemaat-jemaat Tuhan untuk dibawa masuk semua. Untuk apa? Sekarang yang Tuhan kerjakan untuk kita dikaitkan untuk masuk dalam tubuh Kristus ini lewat pelayanan ibadah dan pelayanan kita ini untuk memberitakan perbuatan yang besar yang Dia sudah lakukan. Coba dibaca ayat yang ke-10 lebih dulu. Yang 1 Petrus 2 ayat ke-10. Ya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Ya, bukan umat Allah. Kita bagian batu-batu di pinggir jalan di gunung. Batu-batu keras. Kamu dahulu bukan umat Allah. Terus. Tetapi yang sekarang umatnya, telah menjadi umatnya. Tuhan Allah telah menjadikan batu-batu itu menjadi anak Abraham lewat percaya kepada Dia sehingga mendapatkan janji itu, sehingga menjadi kehidupan yang penuh dengan pengharapan, tidak akan binasa, tidak akan lagi tersimpan di surga, saudaraku. Ini kehidupan kita. Terus yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya, kamulah bangsa yang terpilih, dipilih dari sekian banyak kehidupan itu. Ya, terpilih. Terus Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Yang dulu kita jauh. Tadi dijelaskan ayat 10, bukan umat, sekarang disebutkan umat Allah sendiri, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Terus Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, ya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tujuannya adalah untuk kita memberitakan perbuatan yang besar
dari Dia yang telah memanggil kamu, yang memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi di sini di sini Tuhan itu begitu luar biasa kepada kita, ingin memakai kehidupan kita, sekalipun kita dari bangsa kafir. Sekalipun kita dari bangsa kafir, dan itu sebabnya, maka untuk kita bisa melayani ini, apalagi dalam rangka pembangunan tubuh Kristus ini, betul-betul kehidupan kita harus benar. Harus dikuduskan, kudus karena dikuduskan oleh Tuhan. Dan selalu merindukan firman Allah yang murni. Ini yang bisa menolong kita. Ya, kalau kita selalu merindukan air susu yang murni, maka lewat air susu yang murni, lewat firman Allah yang murni itulah, sekalian, maka sungguh-sungguh akan menimbulkan satu gairah kepada kita. Timbul satu kerinduan selalu akan kita, untuk supaya kita bisa melayani Tuhan. Ya, ini nomor satu. Yang kedua, yang tidak ada kalah pentingnya, ya, untuk supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk memberikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia ini, maka Tuhan menunjukkan kepada kita untuk supaya kita membuang segala kejahatan. Jadi yang saya ingin tekankan, karena Tuhan itu punya rencana yang begitu hebat. Tuhan mau mengubah kita. Kita akan dipergunakan sebagai batu hidup, sebagai batu hidup, Maka sungguh-sungguh dari pihak Tuhan lewat Rasul Petrus ini menasihatkan kepada kita. Karena ini penting, begitu pentingnya Tuhan mengkaitkan kepada kita, jangan sampai kita melayani, kita beribadah, kita melayani, tetapi kita tidak mau disucikan, dan kita tetap dalam kehidupan yang lama, yang berdosa. Itu jangan. Nah, itu sebabnya untuk supaya kita bisa melayani Tuhan, dikaitkan dalam pembangunan tubuh Kristus ini yang segera akan disempurnakan ini, maka kita belajar apa pesan dari Rasul Petrus ini. Untuk apa? Ya, ayat yang pertama, Mas. Ayat pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama. 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Ya. Yesus Kristus batu penjuru. Yesus Kristus batu penjuru. Ayat yang pertama lebih dulu. Karena itu buanglah segala kejahatan, Ya. segala tipu muslihat, Ya. dan segala macam kemunafikan, Ya. kedengkian, Dan dan fitnah. Nah, ini lebih dulu. Jadi ini yang harus dibuang. Kalau kita mau beribadah sungguh, kita mau melayani sungguh-sungguh, dan rindu untuk dikaitkan dalam pembangunan tubuh Kristus, rumah pembangunan, rumah rohani, maka tidak boleh ada yang namanya kejahatan. Itu sebabnya ayat mengatakan, karena itu buanglah segala kejahatan. Itu yang pertama. Ya, kejahatan dalam bentuk apapun juga. Mulai bukan hanya perbuatannya, dimulai dari hati, pikiran, angan-angan yang jahat. Kalau dari hati ini, roh kejahatan ini tidak dibuang, maka kejahatan itu akan menjadi perbuatan. Ya, banyak hal kejahatan yang bisa dilakukan oleh manusia, khususnya kepada anak-anak Tuhan ini, Maka Tuhan ingatkan, kalau kita mau beribadah, mau melayani Tuhan, saudara sekalian, buanglah segala kejahatan dalam bentuk apapun juga. Coba yang mengganggu perasaan kita, angan-angan kita, pikiran kita yang jahat, yang sumbernya dari hati ini. Dalam Markus pasal yang ke-7, jelas disebutkan di sana. Ya, dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Kalau pikiran jahat ini tidak dibuang, ya maka pikiran jahat itu bisa menjadi satu perbuatan. Menjadi satu perbuatan. Ya. Ayat yang lain,
Dan sebaliknya, ya, juga disebutkan segala tipu muslihat. Segala tipu muslihat. Ya tipu-tipulah. Menipu. Ya. Segala tipu muslihat. Menipu kepada sesama, kita tidak bisa jujur, tidak bisa benar di hadapan sesama kita. Ya. Tetapi juga kita tanpa kita sadari, seringkali kita juga menipu Tuhan. Menipu. Baik itu lewat ibadah kita, lewat pelayanan kita, kita menipu. Kita beribadah, kita menipu, tetapi kita menipu. Dalam kitab Maleakhi, ini dijelaskan. Saya harus menjelaskan ini. Sekalipun saya tidak berkeinginan untuk itu, sebab Tuhan sudah memelihara saya, tetapi saya harus tunjukkan. Ya. Tuhan mengatakan kepada bangsa, kamu menipu aku. Dalam hal apa kami menipu engkau? Ternyata Tuhan menunjukkan tentang miliknya Tuhan, persepuluhan. Kamu menipu aku. Dia berbantah sama Tuhan. Dalam hal apa? Tapi Tuhan tunjukkan. Dalam hal persepuluhan dan persembahan khusus. Coba sekalipun saya tidak khusus untuk itu, saya akan menunjukkan salah satu. Mungkin kita tidak menipu sesama kita. Tapi apakah kita pernah terpikirkan bahwa sesungguhnya kita sudah menipu Tuhan ketika kita tidak mengembalikan miliknya Tuhan? Jadi memang resiko buat hamba Tuhan atau pendeta menyampaikan ini. Tapi seringkali sekali lagi saya mengatakan bukan karena itu. Sebab hidup saya bukan karena tergantung dari persepuluhan. Tergantung dari kemurahan Tuhan. Tuhan sudah pelihara saya. Apalagi di situasi yang sulit yang semacam ini, saudaraku. Tapi karena ini firman Tuhan, ya, ini harus disampaikan untuk mengingatkan kita jangan coba-coba menipu Tuhan dalam hal persepuluhan dan persembahan khusus ini. Ya. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa melayani Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dalam usaha pekerjaan kita, bendang kita, nikah rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Coba kita belajar ini, saudaraku. Ya, tadi sebutkan, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat. Atau ini dibaca lebih baik, saudaraku. Ya, coba salah satu contoh. Ya, dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga. Maleakhi pasal yang ketiga, saudaraku, ya. Ayat yang ke-8. Maleakhi 3 ayat yang ke-8. Ya. Bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah manusia menipu Allah? Terus? Namun kamu menipu aku. Namun kamu menipu aku. Terus? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ya. Terus? Kamu telah kena kutuk. Kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Ya kamu seluruh bangsa. Jadi ini penting buat kita. Segala tipu muslihat. Nah sekarang mungkin kita tidak menipu, merasa tidak menipu sesama kita. Kita sudah benar, sudah berkata benar. Kita tidak gampang belinjani janji. Kita sudah menepati janji, saudaraku. Nggak ada tipu-tipu dalam kita, saudaraku. Tetapi ingat, ada satu hal yang seringkali kita lupakan. Sesungguhnya kita sudah menipu Tuhan.
ya, menipu Tuhan dengan yang berkaitan dengan persepuluhan dan persembahan khusus. Ya, katakan, ya kamu seluruh bangsa. Tuhan mengingatkan. Ya, coba ayat yang ke-10 apa katanya? Ayat yang ke-10. Ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan. Ya, bawa persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Ya, bawalah persepuluhan itu, persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Ini Tuhan tunjukkan kepada kita, kepada bangsa Israel. Tuhan memberikan solusi. Untuk apa? Untuk supaya bangsa Israel tidak tetap dalam kutuk. Sebab dia katakan, engkau kena kutuk. Ya. Saudaraku sekalian, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya. Sudah kena kutuk, masih menipu pula. Inilah bangsa Israel. Dan itu juga jangan terjadi pada kita. Ya, tipu muslihat ini harus dibuang. Tapi saya ingin melanjutkan itu dulu. Ya, terus? Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Dan? Aku akan mengajak bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Terus? Dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Padahal sesungguhnya, saudaraku, kalau kita tidak mau menipu Tuhan, Tuhan juga nggak pernah. Tuhan nggak pernah menipu kita. Sebaliknya, kalau kita tidak mau menipu Tuhan, melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan ini, justru Tuhan itu dengan cara kita tidak menipu Tuhan, dengan cara kita mengembalikan persepuluhan dan persembahan khusus ini, Tuhan itu ya nomor satu selalu memberikan firman. Dia katakan supaya di rumahku, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Ya, makanan di rumah Tuhan itu apa? Bukan roti. Makanan dalam rumah Tuhan adalah firman. Jadi sesungguhnya kalau kita ini belajar tidak menipu Tuhan, kita mengembalikan miliknya Tuhan itu, ya maka nomor satu kita akan selalu mendapatkan makanan, yaitu makanan rohani. Makanan rohani itu. Yang kedua, yang menyangkut kebutuhan hidup kita. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, dan seterusnya. Pendang kita, usaha pekerjaan kita dijaga oleh Tuhan. Tapi seringkali kita, ya apalagi di situasi sekarang ini, tapi sesungguhnya kalau kita belajar ya benar di hadapan Tuhan, maka segala tipu muslihat itu juga harus dibuang, untuk kita bisa melakukan yang benar, mulai dari gembalanya dan seluruh sidang jemaat. Jangan menipu Tuhan. Artinya kembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan dan kurban khusus. Ini persembahan khusus kepada Tuhan, supaya kita ada makanan di rumahnya, ada pembukaan firman Allah. Di makanan di rumah Allah itu, di rumah Tuhan itu pembukaan firman Allah, dan sekaligus berkat-berkat yang kita butuhkan Tuhan cukupkan. Tuhan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkatnya dengan limpahnya. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, ya. Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan. Nah, ini yang ketiga. Kemunafikan ini saya ingin tuntaskan, ini ayat yang pertama ini, sebab ini penghalang.
Ini penghalang dari ibadah pelayan kita. Sementara Tuhan mau tempatkan kita, mau kaitkan kita dalam rangka pembangunan tubuh Kristus, jangan ini menjadi penghalang. Makanya Petrus dan tulis katanya, buanglah, saudara. Ya, tipu muslihat dan segala macam kemunafikan. Munafik, saudara. Ya, hidup munafik itu tidak enak. Ya, hidup munafik itu seperti drama, seperti sinetron. Ya, tidak hidup apa adanya. Hidup yang dibuat-buat. Ya. Kehidupan yang sesungguhnya tidak cocok. Ya, kehidupan hari-hari nggak cocok dengan kehidupan yang sesungguhnya. Justru kemunafikan ini banyak terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam Injil Matius, sana paling nggak ada 3 Tuhan sebutkan. Untuk kita tidak munafik itu. Ini yang berkaitan dengan ibadah saja. Tetapi juga banyak dalam kehidupan sehari-hari kita munafik. Tidak benar kita. Ini menjadi koreksi untukku. Jangan-jangan dalam ibadahku, pelayanku juga munafik. Hanya sekedar bisa dilihat orang, biar nampaknya rohani. Nampaknya pelayan Tuhan, nampaknya gembala, nampaknya pendeta. Tapi sesungguhnya tidak. Ini koreksi yang keras buatku. Segala kemunafikan, terutama yang terkait dengan ibadah pelayanan ini. Munafik. Tidak benar di hadapan Tuhan. Coba kita periksa tentang segala kemunafikan ini. Injil Matius. Ya, munafik dalam hal apa? Dalam hal ini, saudara. Coba kita akan baca pasal yang ke-6 dari Injil Matius. Ya, paling tidak ada 3 hal. Yang penting ini untuk kita, jangan sampai kita munafik ini, saudara. Ya, Tuhan tunjukkan 3 perkara ini. Segala kemunafikan yang berkaitan dengan ibadah. Ayat yang pertama. Matius 6 ayat yang pertama, hal memberi sedekah. Ini memberi ini juga kalau kita tidak hati-hati, saku, ya bisa nanti orang sebut kita juga Tuhan nilai ini kemunafikan. Ya, terus. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, Ya. supaya dilihat mereka. Ya, karena jika demikian, Ya. kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Nah, jadi memberi sedekah ini juga kita hati-hati, kita menjaga hati kita jangan sampai bertujuan hanya sekedar untuk supaya kita dilihat orang, untuk supaya dipuji orang. Biar kita sebelum kita memberi kepada seseorang siapapun juga, saudaraku, biar kita menjaga hati. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Kalau ada niat-niat maksud tertentu hanya sekedar dibuat, ya dilihat orang untuk dipuji orang. Ya, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Tidak mendapatkan upah. Lalu yang benar kayak apa? Terus? Jadi, apabila engkau memberi sedekah, Ya. janganlah engkau mencanangkan hal itu. Terus? Seperti yang dilakukan oleh orang munafik. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah. Di rumah-rumah ibadat. Terus? Dan di lorong-lorong. Supaya mereka dipuji orang. Nah, justru terjadi ini di rumah ibadah. Yang dikaitkan ada kaitannya dengan ibadah. Kenapa Tuhan tunjukkan ini, Tuhan Yesus ditunjukkan ini? Untuk supaya jika Tuhan gerakkan kita mau memberi kepada seseorang, karena seseorang itu membutuhkan bantuan, janganlah hati kita ini, saku, berniat hanya supaya kita dipuji orang. Oh baik ya di orang itu, ini luar biasa. Gak usah lah, nanti kita malah nggak mendapatkan upah. Dan disebutkan seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Terus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Ya. mereka sudah mendapat upahnya. Mereka mendapatkan upahnya. Terus,
Tetapi jika engkau memberi sedekah, Ya, janganlah diketahui tangan kirimu ya, apa yang diperbuat tangan kananmu. ya. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Terus, Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. jadi ini, dalam memberi sedekah ini, saudaraku, kalau kita tidak berhati-hati juga kita kan bisa lakukan dengan munafik. Hanya sekedar kita mencari pujian. Ini yang kedua sekarang, hal berdoa. Berdoa juga sama di sana. Coba dibacakan dulu ayat yang kelima. Ayat yang kelima, Ya, hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, ya. janganlah berdoa seperti orang munafik. Nah, jadi berdoa juga bisa munafik. Jangan seperti orang munafik. Ya. Terus, Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri ya, dalam rumah-rumah ibadat ya. dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Dan seterusnya, langsung aja ayat yang ke-7. Ayat yang Nanti ke-7. sudah bisa baca ayat 6 sebelumnya. Kita langsung ayat ke-7 ya untuk menyingkat waktu. Ayat yang ke-7. Ya, Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele Ya. seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. ya, ini juga ada suatu nasihat yang baik buat kita, saudaraku. Doa yang tidak bertele-tele. Doa itu tidak harus panjang. Ya, yang terpenting doa itu sampai kepada Tuhan. Seringkali kita ini doa itu kita atur sedemikian rupa, hanya sekedar untuk supaya doanya bagus ya, tertata rapi. Bukan itu. Yang Tuhan lihat niat dari doa itu. Hati kita ini, saudaraku. Ada apa dalam hati kita ini? Ya, ya. Terus, Mereka menyangka Ya. bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. ya, kita berpikir kalau doanya panjang, lebar, luas, dan dalam, apalagi doa yang menjelaskan firman Tuhan, lalu bertanya-tanya jawab lagi sama Tuhan, itu aneh. Ya, kadang-kadang kita mendengarkan itu. Doa tapi bertanya jawab sama Tuhan. Tidakkah demikian Tuhan dan macam-macam, saudaraku? Padahal Alkitab mengatakan mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Terus, Jadi janganlah kamu seperti mereka, janganlah kamu seperti mereka. Terus, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan ya, sebelum kamu minta kepadanya. ya, padahal Tuhan itu Tuhan yang Maha Tahu. Jadi ini yang harus kita waspadai, yang menyangkut soal ibadah. Jangan kita munafik ketika kita memberikan sedekah. Jangan juga kita munafik di saat kita berdoa. Tapi ada satu lagi, yaitu hal berpuasa, ayat 16. Ayat yang ke-16, Ya, hal berpuasa. ya, Dan apabila kamu berpuasa, ya. janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Nah, sampai di sini aja. Kalau kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Jadi puasa supaya kelihatan puasa dibuat-buat. Aduh, wah, dia sedang berpuasa begini. Padahal puasa itu bukan soal makan dan minum saja. Ya, puasa yang benar itu dalam Yesaya mengatakan justru melepaskan kuk, bisa membantu orang yatim. Itu disebutkan dalam Yesaya. Jadi ini sahabat, 3 hal ini contoh dalam 3 hal ini sahabat, ya, 3 hal tentang kemunafikan ini saya lebih kepada yang menyangkut soal ibadah. Jadi kemunafikan dalam ibadah ini sahabat, biar ini kita buang. Kita buang sahabat. Kemunafikan tentang memberi sedekah, berdoa dan berpuasa ini untukku juga, untuk kita semua. Ya, buanglah segala kemunafikan. Lalu yang keempat, ya, jadi segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan. Yang keempat, kedengkian. Saudara sekalian, dengki. Apa itu dengki? Ya, dengki itu perasaan marah. Saya coba melihat dalam kamus bahasa Indonesia. Apa itu dengki ya?
perasaan marah, satu, benci, cemburu, dan iri hati. Ini juga ada dalam setiap manusia. Itu juga ada dalam setiap anak-anak Tuhan, orang yang beribadah. Sebab surat ini dituliskan kepada orang-orang yang beriman. Khususnya kepada kehidupan-kehidupan yang mau dipakai Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ini harus dibuang kedengkian ini. Marah. Kalau nggak marah, rasanya nggak afdol. Ya, jadi aneh. Ya, justru kita tidak boleh seperti kalau marah, jangan sampai matahari terbenam. Bisa marah oleh karena sesuatu hal yang ada dasarnya, ada alasannya. Tetapi Tuhan ingatkan, jangan sampai matahari terbenam. Apa tuh matahari? Itu kasih Allah. Jangan sampai kemudian kasih Allah nanti ya, tidak menolong kita. Benci. Ini benci ini saudaraku luar biasa ini. Kebencian ini saudaraku, membenci ini sama dengan membunuh. Coba tanpa kita orang beribadah, kita orang gereja, kita orang Kristen saudaraku. Tuhan ingatkan segala kedengkian itu harus dibuang kalau kita mau beribadah sungguh-sungguh, mau melayani Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan. Ini Tuhan ingatkan lewat Rasul Petrus ini. Kedengkian, benci kepada orang tua, benci kepada anak, benci kepada istri, benci kepada suami, benci kepada saudara-saudara seiman. Coba, saudara. Ini kebencian ini kalau tidak diatasi, tidak dibuang, saudaraku, ini akan mengganggu ibadah pelayan kita sendiri. Ya, jadi hati yang benci itu sama dengan hati yang tidak damai. Ya, saya ini bergumul, Tuhan. Tiap kali saya mengatakan, Tuhan, berikan hati damai, berikan hati tenang, segala takutku, segala khawatirku, segala kecemasan, Tuhan singkirkan, gantikan hati yang tenang, hati yang damai. Hati yang sombong, ini yang selalu saya katakan, Tuhan, segala kesombongan, rasa diri bisa dan mampu padaku, Tuhan singkirkan semua. Kosongkan hatiku, Tuhan, supaya damai-Mu itu ada. Kenapa? Sebab kalau hati tenang, hati damai, kita mampu menghadapi segala masalah. Tetapi kalau kita biarkan hati benci, ada kebencian dalam hati, dan kita paksakan untuk tetap kita beribadah, tetap kita melayani, tidak mau diubah, tidak mau dibuang, sampai kapan kita akan bisa bertahan? Buang itu, kedengkian itu, buang jauh-jauh. Kita meminta kepada Tuhan, kita memang tidak mampu. Kalau kita meminta, kita akan mendapat. Kita akan diberi. Kalau kita mau mencari, maka kita akan mendapat. Sampai betul-betul kita bisa mengetuk dan pintu dibukakan. Kita bisa bertemu dengan pribadi yang membukakan pintu itu. Coba kita koreksi hati yang membenci ini. Sebab ayat mengatakan membenci itu sama dengan membunuh. Coba lebih baik dibaca ini. Ya, dibaca ini. Saya teringat ayat itu, saudaraku. Dalam 1 Yohanes pasal yang ke-3, ayat yang ke-15. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Ya.
Setiap orang yang membenci saudaranya Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. adalah seorang ya pembunuh manusia. Terus, Dan kamu tahu dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. ini Tuhan jelaskan, kasih tahu. Kalau kita menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, biar kita beribadah, biar kita melayani, tetapi kalau kita tetap punya hati yang benci dan suka membenci, nggak ada bagian kita dalam kerajaan surga. Biar kita mau menjentit berapa kali sekalipun, nggak ada artinya. Jelas Alkitab mengatakan, ya, dia sebutkan ya bahwa tidak ada seorang pembunuh atau pembenci yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nggak ada kehidupan kekal. Nggak ada janji itu. Nah, itu sebabnya maka Tuhan ingatkan kepada kita ya untuk supaya ya, segala bentuk kejahatan itu ya, tipu muslihat itu tadi disebutkan ya, segala macam kemunafikan, misalkan kedengkian itu harus dibuang. Ini nggak bisa ditawar, saudara. Ini nggak bisa ditawar. Ya. Lalu yang terakhir, dan segala kedengkian dan fitnah. Ini fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Saudara. Ya, memfitnah. Bagi yang memfitnah, ayo, hati yang demikian suka memfitnah, suka menghakimi, ya mulai dari menghakimi, nanti memfitnah, ayo kita buang. Bagi yang difitnah, kalau memang kita difitnah, kita tidak melakukan, ya udah kita diamkan aja. Tapi kalau kita ternyata dikatain benar, ya sudah, kita juga akui saja. Tapi di sini fitnah itu juga harus dibuang. Ini kalau kita mau dipakai Tuhan. Kalau kita mau dipakai Tuhan, itulah jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Untuk supaya kehidupan kita ini, saudara sekalian, kemudian betul-betul dipergunakan, diubahkan menjadi batu hidup itu, saudara. Ya, untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ini untukku, untuk kita semua, khususnya sedang jemaat yang melayani Tuhan. Sebagai seorang imam yang melayani Tuhan, ayo buang jauh-jauh segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan ini, kedengkian dan fitnah ini. 5 macam dosa yang ada dalam 1 Petrus pasal 2 ini, biar kita serahkan kepada Tuhan. Kurbannya Kristus, 5 luka yang ada pada Tuhan itu mampu untuk membuangkan ini, kalau kita mau datang kepada batu hidup itu. Hanya Tuhan kurbannya, tubuh dan darahnya Kristus itulah yang mampu. Nanti kita akan bersekutu dengan tubuh darah Kristus yang akan mampu dan memampukan kita untuk kita bisa membuang segala kejahatan, sampai kita sewaktu-waktu bisa membenci. Membenci apa, saudara? Membenci dosa, membenci kejahatan. Siapa mereka yang membenci kejahatan itu, saudara? Orang yang takut kepada Tuhan, orang yang mau datang kepada batu hidup ini, orang yang takut kepada Tuhan, orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Ya, kita baca Amsal Sulaiman pasal yang ke-8. Amsal Sulaiman pasal yang ke-8. Ya, siapa mereka yang membuang atau membenci kejahatan itu? Amsal Sulaiman pasal yang ke-8. Ya. Amsal Sulaiman pasal yang ke-8
ayat yang ke-13. Ya. Amsal 8 ayat yang ke-13. Ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Nah, jadi bukan hanya membuang, harus sampai membenci. Ya, membenci kejahatan. Kalau kita lihat kejahatan, kita benci. Membenci itu artinya bukan membenci orang, tidak. Ini membenci kejahatan. Artinya kita menolak, tidak mau untuk melakukan. Ya, takut akan Allah, akan Tuhan, ialah membenci kejahatan. Biar ini di malam hari ini juga menjadi komitmen kita. Sebab kenapa? Tuhan mau pakai kita sebagai batu-batu hidup, dipergunakan dalam pembangunan rumah rohani. Kalau kita tetap dalam kejahatan, tidak membenci kejahatan, bagaimana mungkin kita bisa melayani, beribadah, melayani Tuhan? Saudaraku sekalian. Terus, Aku benci kepada kesombongan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. dan mulut penuh tipu muslihat. Tadi diulangi. Ya, dalam 1 Petrus ini juga Amsal Sulaiman, Raja Sulaiman juga menuliskan. Ini sampai membenci dosa. Kenapa? Kita sampai bisa membenci kejahatan, membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat ini. Karena benih ilahi yang ada pada kehidupan kita, benih ilahi yang ada pada kehidupan yang takut kepada Tuhan, yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan. Jadi ini menyadarkan kita. Ya. Membenci kesombongan. Kita kadang-kadang tanpa kita sadari. Kita terlalu sombong. Ini untukku. Terlalu sombong. Merasa diri mampu, merasa diri kuat, padahal sesungguhnya kita tidak ada kekuatan apa-apa, tidak ada kemampuan apa-apa. Apa yang kita sombongkan? Jadi kita meminta kepada Tuhan, Tuhan, buang kesombongan dalam hatiku. Kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat ini. Ayo kita buktikan, kita tunjukkan. Sebagai kehidupan yang beribadah. Beribadah dengan takut kepada Tuhan. Beribadah dengan takut dan hormat ini sama dengan takut akan Tuhan. Ibadah dengan takut dan Tuhan. Sebab ada orang yang ibadah tapi nggak takut Tuhan. Nggak duwe wedi. Itu terjadi. Ada. Bahkan dia sumpah serapah kepada Tuhan. Tapi ayo kita tunjukkan. Apa tuh hasilnya kalau kita takut kepada Tuhan, kita membuang kejahatan itu, membenci kejahatan itu? Ya, ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir dalam kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi. Ya. Maleakhi pasal yang keempat. Pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga. Ayat yang ke-13. Bagaimana keras hatinya bangsa Israel ini. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Ya.
bicaramu kurang ajar tentang aku. Ya. Firman Tuhan. Ini Tuhan yang bilang. Jadi Tuhan itu luar biasa. Kepada bangsa Israel, bicaramu kurang ajar tentang aku. Nggak tahu ngomong apa ini. Kalau sampai Tuhan bilang, bicaramu kurang ajar tentang aku. Itu Tuhan niatkan. Siapa mereka? Terus firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, ini memang bangsa yang suka berbantah-bantah ini. Berbantah-bantah kepada Tuhan, tetapi kamu berkata. Terus. apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ya. Kamu berkata, Ya. adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Ini yang membuat Tuhan itu mengatakan bicaramu kurang ajar itu. Karena dia mengatakan adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Ini kan hebat ini bangsa ini. Ya, di satu sisi dia yang membawa keluar dari tangan tanah Mesir itu setelah dijajah bangsa Mesir 430 tahun, itu Tuhan Allah. Dia tidak mengakui sampai bagaimana Tuhan itu membawa bangsa Israel itu untuk supaya dia beribadah. Tuhan lewat Musa membuat tabernakel supaya Israel bisa beribadah kepada Tuhan. Dia sudah mengalami bagaimana dipelihara Tuhan di padang belanda 40 tahun itu dengan mana, dengan daging, dengan mujizat-mujizat. Dia diperlihatkan laut kosong terbelah. Tapi dia bisa mengatakan adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Terus, apakah untungnya kita melihara apa yang harus dilakukan terhadapnya ya, dan berjalan dengan pakaian berkabung Terus. di hadapan Tuhan semesta alam? ya ini luar biasa. Ini sikap ini, saudaraku. Ya, jangan-jangan juga ada dalam kehidupan kita. Ayo kita buat. Ya. Orang yang takut kepada Tuhan tidak demikian. Ini kehidupan yang sudah mendapatkan pemeliharaan Tuhan, tapi dia tidak menghargai Tuhan. Inilah bangsa Israel ini. Terus, Mas. Oleh sebab itu, atau? Teruskan? Oleh sebab itu, Ya. kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, Coba, orang gegabah itu berbahagia, kata mereka. Terus? bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, Ya, bukan hanya muncul orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. dia anggap Tuhan itu lalai, lupa. Mencobai Tuhan luput. Tapi perhatikan sekarang ayat 16. Tetapi beginilah. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, ini takut akan Tuhan, membenci kejahatan, kesombongan, kecongkakan, dan semuanya. Ini sekarang Tuhan bicara. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Apa katanya? Tuhan memperhatikan. Ya, dan Tuhan mendengarnya. memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Ya, Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. ya, Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. ya. Terus Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Seperti 1 Petrus pasal yang kedua ayat 10 tadi, yang tidak disayangi sekarang disayangi. Yang kita jauh dari Tuhan, kita menjadi dekat. Ini gitu kehidupan kita. Ini kita lihat di sini. Nah, kita ini bangsa kafir. Apalagi kita bangsa kafir. Orang yang jauh, orang yang gelap. Tapi sekarang kita disayang, dijadikan umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk bisa memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Ini kita lihat. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Terus? Firman Tuhan semesta alam. Ya, terus? Pada hari yang kusiapkan. Pada hari yang kusiapkan, terus? Aku akan mengasihani mereka. Ya. Sama seperti seseorang menyayangi anaknya. Terus? Yang melayani dia. Terus ayat 18 perhatikan. Maka kamu akan melihat kembali. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Antara orang benar. Ya, dan antara orang fasik. yang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah. Terus? Dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Puji Tuhan. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya, saudaraku, untuk oleh karena Tuhan itu betul-betul mau mengubah kita,
mau mempergunakan, mau memakai kita, ya, untuk kita bisa dipergunakan sebagai batu hidup ini, untuk pembangunan rumah rohani ini, maka biarlah segala kejahatan ini kita buang, bahkan kita benci itu semua, untuk supaya ketika kita bisa beribadah, bisa melayani Tuhan, Tuhan mau pakai kita tidak terhalang, tidak tergendala dengan kejahatan-kejahatan itu. Jangan kita sembrono, jangan kita gegabah seperti Maleakhi tadi mengatakan. Tapi biar kita datang kepada Tuhan. Biar kita datang kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Kenapa kita bisa melakukan ini? Kenapa kita benci kepada kejahatan? Membenci kejahatan itu. Saya tambahkan satu ayat lagi. Oleh karena adanya benih ilahi yang ada dalam hidup kita, dalam hati kita. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan 10. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9 dan 10. 1 Yohanes 3 Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Ya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Terus, Setiap orang yang lahir dari Allah setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, tidak berbuat dosa lagi. sebab benih ilahi Ya. tetap ada di dalam dia, Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. dan ia tidak berbuat dosa, Dan ia tidak dapat, diulangi, dan ia tidak dapat berbuat dosa, Nah, jadi ini sama dengan membenci kejahatan. Tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. karena ia lahir dari Allah. Anak-anak Abraham. Allah sanggup membuat batu-batu ini, menjadikan batu-batu anak-anak Abraham. Anak yang mendapatkan janji. Lahir dari Allah, terus Inilah tandanya anak-anak Allah inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, tidak berasal dari Allah. Sama dengan orang-orang yang tidak membuang kejahatan, tidak membenci kejahatan, itu tidak berasal dari Allah. Terus, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi, ada membenci tadi, mendengki tadi, saku. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Berasal dari iblis. Sebutkan di sini. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Kalau iblis membenci, kalau kita membenci, ya jelas kita adalah anak-anak iblis. Memang sejak mulanya dia adalah bapak pembunuh. Ayolah saudara sekalian, ya, apa yang Tuhan tunjukkan ini sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Ya, baru ayat yang pertama 1 Petrus pasal 2 ini. Besok dalam ibadah doa, jika Tuhan izinkan, kita masuk ayat yang kedua. Saya akan sebutkan saja supaya bisa tahu. Ya, kehidupan yang datang kepada batu hidup ini dipergunakan sebagai batu hidup, saudaraku, untuk pembuangan suatu rumah rohani. Maka syaratnya harus membuang segala kejahatan. Yang kedua, kita akan melihat, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini tanda-tanda kehidupan yang mau dipakai Tuhan, yang takut kepada Tuhan, merindukan selalu ibadah. Tanpa ibadah dia nggak ada kekuatan kemampuan. Sebab apa? Di saat ibadah itu, kekuatan Allah, firman Tuhan, pribadi Allah itulah yang akan memberikan pertolongan kepada kita secara ajaib. Kita memang tidak mampu. Bagaimana kita harus membuang kejahatan? Bagaimana kita harus membenci kejahatan itu? Itu tidak semudah itu.
5 dosa yang ada dalam 1 Petrus pasal yang kedua ini hanya bisa diatasi oleh 5 lukanya Tuhan. Sekarang dihadapi kita dalam bentuk perjamuan suci, kurbannya Kristus ini, yang mampu untuk mengatasi, yang mampu kalau hati kita penuh ya dengan kurbannya Kristus, kasihnya Allah, yakin dan percaya pasti Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk membuang, untuk membenci kejahatan itu, sehingga ibadah dan pelayanan kita tidak terkendala di hadapan Tuhan. Mari kita akan masuk dalam perjamuan suci dan kita akan melakukan pujian dari buku NR Saku nomor 149, Sinar Kemuliaan-Mu Bapa, biar menyinari kehidupan kita. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, haleluya, memenuhi di sekelilingku, haleluya. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu, haleluya. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu, haleluya. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Bersama kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan suci, kurbannya Kristus, kasih Allah yang sempurna untuk memampukan kita sehingga kita bisa membuang segala kejahatan, membenci kejahatan dan seterusnya. Benar Tuhan, kami membutuhkan pribadi-Mu, biar sinar kemuliaan-Mu itu menjadi nyata dalam kehidupan kami, sebab kami tidak berdaya, kami tidak mampu Tuhan untuk menghadapi segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala kedengkian dan fitnah dan seterusnya itu Tuhan, kami tidak mampu. Tapi Engkau memberikan sarana kepada kami Tuhan, untuk Engkau memberikan hati kami, hati yang takut kepadamu, sehingga kami mampu membuang, bahkan membenci kejahatan itu. Di hadapan kami ada korban Tuhan, kasih yang sempurna itu,
Kurban Kristus yang sempurna itu Tuhan, untuk memampukan kami. Itu sebabnya Tuhan, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, ya Tuhan melayakkan kami untuk kami bisa bersekutu. Ampuni segala kejahatan kami. Ampuni segala kemunafikan kami. Ampuni segala kesombongan kami. Ampuni tipu muslihat kami, kedengkian dan fitnah yang seringkali kami lakukan. Ampuni Tuhan, untuk supaya kami punya hati yang benar, hati yang suci Tuhan, untuk kami layak bisa beribadah melayani Engkau. Itu sebabnya Tuhan, tolong layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut tubuh dan darah-Mu ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari dibagikan ini. Ya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, haleluya, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu, haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Unjukkan tubuhnya Kristus. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Saya menunggu semua bisa mendapatkan tubuhnya Kristus dan darahnya Kristus, dan kita unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Ini bukan obat, tapi ini kuasa Tuhan. Tapi Dia juga sanggup untuk melenyapkan segala sakit, penyakit, bahkan virus apapun juga yang coba mengganggu. Sebab kurban-Mu lebih besar daripada segala virus, sakit, penyakit apapun juga Tuhan. Kami angkat kurban-Mu Tuhan. Darah-Mu ini juga sanggup untuk menghapus segala dosa dan kejahatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Segala sakit, penyakit, segala virus apapun juga dilenyapkan oleh darah Kristus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima darah-Mu ini.
Haleluya. Kita angkat tangan kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan sudah menghapuskan, membersihkan kita semua dari segala kuman penyakit apapun juga. Tuhan, Mas Didi akan berdoa syukur sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Darah-Mu berkuasa. Kami tidak Haleluya, berkata yang haleluya. terbaik, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami sering membohongi Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sering jadi kami ini egois. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Oh, haleluya, haleluya. Engkau menegur Terima kasih Tuhan. yang kami sembunyikan Haleluya, kekurangan ini Tuhan. haleluya. Kami ucap syukur Tuhan akan Haleluya, kasih-Mu haleluya, yang haleluya, haleluya. yang selalu mengingatkan kami Terima Tuhan, akan kasih kedengkian Tuhan. kami, Oh, haleluya. kesombongan kami, Oh, haleluya, haleluya. yang membunuh akan saudara-saudara Haleluya, kami. haleluya, haleluya. Ya Rabbi, ya Sabra. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima Itulah menghambat segala berkat. Itulah segala menghambat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tapi lewat Tuhan pada Haleluya. mana pembukaan firman Oh, haleluya, haleluya. itulah Tuhan selalu mengingatkan kami. Haleluya. Jika Kau mengasihi kami, Tuhan, siapa kami? Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih. Terima Terima kasih firman-Mu Tuhan. Oh, pada malam ini. haleluya, haleluya. Dan juga Terima kan kasih tubuh dan darah-Mu Tuhan, Tuhan. Terima kasih. yang selalu mengingatkan kami Tuhan, akan korban-Mu Tuhan yang telah menyelamatkan Terima kasih, kami Tuhan. Tuhan. Oh, haleluya. Itulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih, Itulah sandaran kehidupan kami Tuhan. Amin. Itulah andalan kehidupan Haleluya, kami Tuhan. haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Terima Rabaya, kasih ya Tuhan. Rabaya, Terima kasih ya Tuhan. Rabaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau telah melayakkan kehidupan kami untuk kami meminum dan memakannya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi Tuhan, kau ucap syukur Tuhan, kau ucap syukur Haleluya, Tuhan. haleluya. Terima Terima kasih kasih, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak akan coba berdoa Tuhan Haleluya. untuk hamba-Mu Haleluya. yang telah menyampaikan firman-Mu itu Tuhan, Amin. firman yang Tuhan, hidup. kemurahan-Mu. Itulah menguatkan kehidupan kami Tuhan, Kemurahan-Mu, Tuhan. yang telah juga yang dimana saudara kami yang mendengarkannya, yang semakin hari semakin dikuatkan akan firman hidup itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan juga firman itu juga menyembuhkan Tuhan segala berbagai penyakit Tuhan. Virus dimanapun Tuhan, Engkau angkat Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga berdoa Tuhan untuk jemaatmu dimanapun berada Tuhan, yang saat ini mungkin ke kondisi keadaan lemah, dan juga yang sakit Tuhan, dan juga dimanapun dia berada mungkin banyak kelemahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu, lewat tubuh dan darah-Mu, semua diangkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Tuhan mungkin hamba-Mu ada pergumulan Tuhan. Ya Tuhan, tolong Tuhan. Dan juga keluarganya Tuhan. Oh tolong Haleluya, Tuhan. haleluya. Angkat semua Tuhan. Haleluya. Biar kuasa-Mu ada dalam Darah-Mu Tuhan. yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Terima terima kasih. kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih lagi Tuhan. Terima kasih. Kami berterima kasih akan firman Haleluya. mempelai dan firman yang hidup itu Tuhan buat Haleluya. kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami Haleluya. berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, sudah sekalian. Demikianlah rangkaian ibadah dalam PA ini kiranya memberkati kita dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Biar apa yang kita baca, apa yang kita dengar, ini berkat buatku, sudah mengoreksi, menegurku Tuhan. Saudara sekalian juga, biar ini juga berkat buat seluruh sidang jemaat Tuhan juga, baik di GKGM, di Triorejo maupun dimanapun, ya saudara kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Ya Tuhan memberkati kita semua. Ya untuk jadwal ibadah, besok ada ibadah doa dan penyembahan suatu dimulai jam 5:30 sore tepat, mulai di tempat ini ya di lewat siaran tunda ini, dan kita tetap berdoa, kita serahkan semuanya ke tangan Tuhan, biar Tuhan yang menolong kita semua. Dia akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Ya kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan ya, untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan dalam ibadah maupun dalam pelayanan kita, sampai sewaktu-waktu betul-betul kita berada di kota Yerusalem yang baru. Ya, puji Tuhan. Nanti kita berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, khususnya berdoa untuk keluarga Mas Febi, untuk supaya Tuhan menolong, menjamah, dan pulih kembali. Juga sudah kita yang lemah,
biar Tuhan kuatkan, yang sepuh biar Tuhan juga tetap memberikan semangat yang baru. Mari kita tundukkan kepala kita mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau baik dan kasih-Mu tiada pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Dan itu sebabnya kami datang kepadamu menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu semua, kecil, anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh. Tuhan kiranya Tuhan lawat, Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan. Yang lemah biar Tuhan kuatkan, Tuhan yang susah biar Tuhan hiburkan, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan, yang merintis pekerjaan Tuhan juga buka jalan, yang sudah bekerja di kota, di luar kota, di luar pulau sekalipun, Engkau juga ada di sana, biar Tuhan juga memberkati semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, yang kami cintai Tuhan. Engkau juga memberkati, pakai para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, Kabinet Kerja, pejabat negara di pusat sampai daerah, biar Tuhan juga memberkati senantiasa. Kami teringat keluarga Mas Feby, Tuhan kami doakan, kami serahkan ke tangan-Mu apa yang sedang dikumulkan hari-hari. Biar Tuhan nyatakan pembelaan-Mu Tuhan terhadap keluarga ini, dan pulih sehat kembali beribadah, kembali melayani Engkau Tuhan. Bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil. Juga kelemahan tubuh, apapun juga Tuhan yang coba mengganggu sidang jemaat, biar Tuhan singkirkan dengan darah-Mu. Itu sebabnya segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu sidang jemaat khususnya, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Karena kami akan berpisah satu dengan yang lain, bila Tuhan tetap menolong kami semua Tuhan, yang akan beraktivitas kembali, akan beristirahat malam, biar Tuhan menolong, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai memberkati kita sekalian saat ini, sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.